来到印尼苏北省，认识一位蜡染制作者，从在家里制作蜡染做起，直到现在呢，他成功将蜡染布销往各地，不仅更广地介绍当地蜡染图案，还为当地的几十位蜡染制作者提供收入。由8个土著部落组成的苏北省，保存了数百件珍贵的装饰品。这些装饰品是古代人手工制作的作品，多用于传统民居建筑。这些传统民居建筑若没有经过妥善保护，有朝一日一定会倒塌。这个情况让一位来自日里雪冷县的女手工技艺人 Rafika Johani 感到不安，因此她将祖先传下来的艺术品倾注在蜡染的艺术形式中。Nama saya Rafika Johani, saya biasa dikenal dengan Evi Amro ini. Saya lahir di Tanjung Pura, Langkat, 10 Mei tahun 70. Sesuai dengan tanggal kelahiran saya itu bersuku Melayu. Tempat saya lahir, saya itu bersuku Melayu. Aktivitas saya sehari-hari, saya sebagai pengrajin batik motif etnik Sumatera Utara. Saya tergerak membuat motif etnik Sumatera Utara pada batik ini berawal dari sedari kecil saya sudah terbiasa dengan motif-motif etnis, khususnya Melayu, karena ayah saya bersuku Melayu. Rumah kami itu dihiasi oleh orang tua saya itu dengan motif-motif Melayu. Jadi dari kecil itu saya sudah terbiasa dengan motif-motif ornamen-ornamen daerah khususnya Melayu, itu saya sudah terbiasa. Dan ayah itu selalu memperkenalkan ini motif pucuk rebung, ini lebah bergantung, dan itu sudah terbiasa saya dengar. Dan motif-motif itu saya melihat unik. Beranjak saya dewasa dan menikah dengan suami yang kebetulan saya mendapat suami suku Jawa, yang Jawa asli, yang kebanyakan saudaranya di Pekalongan itu sebagai pembatik. Di situ ketika melihat pembatik-pembatik di Pekalongan itu membatik, saya teringat kembali, ingatan saya kembali merekam yang kemarin sudah lama terekam di kepala, ornamen-ornamen Melayu. Saya membayangkan itu ornamen-ornamen yang ada yang biasa terukir di kayu ini juga akan punah. Jadi disitulah ide saya ini bagaimana caranya melestarikan ornamen ini menjadi selembar batik supaya mudah dikenal, mudah diperkenalkan ke masyarakat, apalagi pada masa sekarang ini. Awalnya itu mungkin karena niat keinginan yang kuat ingin membuat ornamen batik itu, ornamen daerah itu dituangkan ke batik itu memang sangat menggebu. Kalau sudah punya keinginan kuat, segala kesulitan itu pun akan kita hadapi. Terus terang karakter masyarakat Jawa dengan Sumatera Utara itu beda. Jadi di situ agak lambat saya memang mempelajarinya ya. Ini budaya baru yang mau saya kenal, mau saya pelajari, yang baru saya kenal. Jadi memang saya dituntut kesabaran. Waktu itu saya sangat sabar. Batik langgam ini saya ambil dari bahasa Melayu. Ya, langgam kalau di KBBI artinya ragam. Gaya, jadi beragam gaya. Jadi saya melihat motif etnis Sumatera Utara ini kan banyak, beragam-ragam. Ada Melayu, Karo, Nias, Batak, Toba, Simalungun, Dairi, dan lain sebagainya itu saya melihatnya beragam. Dan motif-motif ini semua yang akan saya tuangkan untuk menjadi batik. Makanya dari motif yang beragam akan tuangkan menjadi satu, menjadi batik, itu makanya saya sebut langgam. Dengan gaya masing-masing tiap daerahnya. Keunikan batik langgam ini dari segi desain motif ini kita mengkreasikan tidak hanya tampil utuh sebagai ornamen yang utuh, tapi kita menempatkan motif-motif atau ornamen-ornamen ini dipadu-padankan, gitu. Dipadu-padankan. Kadang saya padu-padankan
Melayu dengan karo, Melayu dengan nias dipadu-padankan. Kemudian juga yang sekarang yang terbaru itu adalah motif Serdang. Motif Serdang, dari Serdang itu yang rata-rata etnisnya itu bergabung ya, berbaur Melayu, Karo, dan Simalungun. 透过与丈夫共同创立的基金会 Rafika Johani 费心尽力制作蜡染。由于发现所学到的知识无法应用到实际中，她就开了一家栏杆蜡染厂。这个蜡染厂成为30位日里水冷县居民的练习场地，乃至谋生之地。Nama saya Lisa. Umur saya 27 tahun. Saya tinggal di daerah Bandar Setia, tidak jauh dari sekitar sini. Saya bekerja sudah lebih dari 1 tahun, hampir 1,5 tahun saya bekerja di sini. Ya, saya ceritanya ya dari teman juga, ada yang bilang ada lowongan kerja. Jadi saya berusaha untuk datang kemari lah mencari pekerjaan. Saya sebelumnya sih belum ada keterampilan, cuma setelah kerja di sinilah diajarkan mengenai batik. Yang saya dapatkan dari sini pelajarannya yaitu membatik, mencanting, menjahit, souvenir, dan lain-lainnya lah. Cara membatik itu ya seperti kita menulis, melukis, kita warnain. Gitu. Tekniknya ya kita lihat sesuai polanya aja, sesuai pola, sesuai gambar, kita ikuti aja jalurnya. Pasti hasilnya akan bagus. Itu sih tergantung ya, kalau ketika kita motifnya yang gampang, bisa sampai 1 atau 2 jam. Tapi ketika ketingkatannya yang lebih sulit, bisa sampai 3 jam. Dan kalau saya sih ya, dalam 1 minggunya bisa mencapai berapa ya, 15 atau 20 lembar lah dalam seminggunya. Batik langgam itu menggunakan pewarna sintetis dan pewarna alam. Pewarna sintetis jelas itu memang tidak ada di Medan ya. Kita masih mendatangkan dari Jawa. Untuk pewarnaan alam kita menggunakan pewarna yang ada di Sumatera Utara tumbuhannya. Jadi biar tidak tergantung. Jadi dalam pembuatan batik ini ibu berusaha bahan-bahan baku itu seminimal mungkin kita datangkan dari Jawa. Kalau seluruhnya kita bergantung dari Jawa itu kita akan terkendala produksi. Kita akan lambat memproduksi. Makanya sampai sekarang ini pun ibu masih mencari-cari sumber-sumber bahan baku yang ada di Sumatera Utara. Untuk pewarnaan alam ini ibu menggunakan kulit manggis, kulit rambutan, daun nangka, daun pokat, sawo, akar mengkudu, dan lain sebagainya. Yang penting tanaman yang ada di Sumatera Utara. Jadi motif Melayu itu didominasi oleh motif flora ataupun motif-motif geometris ya, motif bangunan. Saya kebetulan punya buku karangan Tengku Rukmasinan khusus motif-motif etnis daerah. Tapi ternyata ada di satu saat saya pergi ke satu tempat, itu ada motif yang belum ada di buku itu. Saya melihat itu, jadi ini suatu yang unik gitu. Banyak sebenarnya, yang ini yang harus kita gali dan kita pertahankan. Kita pembatik-pembatik ini nggak perlu buru-buru menciptakan motif yang baru, motif ini itu aja dilestarikan, itu aja dikreasikan, dikembangkan. Bagaimana supaya motif itu memang betul-betul tampil, bisa diperkenalkan, tapi sudah diperindah karena akan dituangkan di kain menjadi batik. 然而，疫情的爆发却给栏杆蜡染厂带来新挑战。当时连1块蜡染布都无法卖出去。Rafika Johani 将妇女们的工作从制作蜡染转移到缝制防护衣和口罩。她把这些卖不出去的蜡染布用来做防护衣和口罩的材料，好让妇女们能继续工作，维持家计。
Nama saya Erla, kerjaannya ibu rumah tangga, sekalian menjahit di rumah. Di sini di Langgam sekitar 2 tahun sejak COVID. Tugasnya itu motong, kalau belum dipotong sama bunda, kita potong. Setelah itu dibawa pulang, kita jahit. Setelah itu ya diantar, udah selesai kita antar, baru sama bunda lah, ke toko-toko. Untuk kebutuhan sehari-hari membantu suami sekolah, untuk kebutuhan sehari-hari. Ya kalau sekarang ini serabutan lah, karena kemarin dia kan sakit diabetes, jadi nggak bisa kerja yang berat-berat, jadi ibu lah bantu. Saya beranikan diri membuka lahan, memperluas pabrik. Saya sewa tanah, saya bangun, dan saya bisa menampung orang-orang yang kerja, yang tadinya membuat baju hazmat. Di situ saya bisa menampung, dan satu problem lagi, kalau sudah memproduksi yang banyak, kemana pemasaran. Sementara galeri yang ada di Sumatera Utara ini pada tutup. Saya tanya teman di Jakarta, di sana memang banyak departemen store yang full out, yang owner yang mengisi di sana itu banyak yang full out, kosong. Saya mencuri start. Memang memerlukan modal yang tidak sedikit, tapi saya yakin doa kami bersama ini akan bisa berjalan. Akhirnya saya buka di sana, memberanikan diri. Dan untuk pemasaran di sana saya juga punya strategi di bisnis. Saya tidak mau mengklaim atau tidak mau semua pekerjaan diborong sendiri. Saya menggandeng desainer profesional untuk pemasaran di sana, dan akhirnya berjalan. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu ada 3 outlet di Jakarta. Harapan saya untuk motif-motif Melayu, saya ingin batik motif Melayu ini menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, ya. Karena penduduk aslinya Medan itu Melayu, ya. Penduduk asli Medan itu Melayu. Jadi saya harap motif Melayu ini juga bisa diperkenalkan ke daerah lainnya. Ketua Dekranasda Sumatera Utara sendiri juga, Ibu Ketua Dekranasda itu lagi fokus untuk mengembangkan motif-motif Melayu, dan beliau berpesan, saya ingin motif Melayu yang diangkat karena penduduk asli Kota Medan itu, khususnya Sumatera Utara itu adalah Melayu. Harapannya untuk usaha batik Langgam ini ya supaya lebih maju lagi lah ke depannya, agar ya ibu-ibu kayak saya ini bisa dapat terus bekerja, mendapatkan uang untuk membantu kebutuhan ekonomi, membantu masyarakat juga. Ya, mudah-mudahan ada terus yang memesan dari Langgam, jadi pekerjaan kita nggak berhenti-berhenti gitu. 一块蜡染布赋予了生命活力，因为栏杆蜡染不仅保存了祖先传下来的蜡染图案，以免于灭绝，还为日里石冷县的经济带来希望。